teman-teman, selamat datang kembali di channel Hadi Tourism Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan Om Swastiastu. Paviliun Kertagosa adalah bangunan arsitektur Bali yang terletak di Istana Klungkung, Kabupaten Klungkung, Bali, Indonesia. Paviliun Kertagosa dibangun pada awal abad ke-18 oleh Dewa Agung Gusti Sideman. Kertagosa berarti tempat di mana raja bertemu dengan kementeriannya untuk membahas masalah keadilan. Fungsi pertama paviliun adalah untuk kegiatan pengadilan. Kertagosa pernah juga dicat ulang pada 1920-an dan pada 1960-an. Paviliun ini memiliki bagian epik Hindu Mahabharata, yang disebut Bima Swarga, yang dilukiskan di langit-langit paviliun. Lukisan langit-langit Kertagosa adalah salah satu contoh luar biasa dari lukisan kamasan, atau gaya wayang. Satu, lukisan-lukisan itu kemungkinan awalnya dilukis pada pertengahan abad ke-19, dan diperbarui berturut-turut pada tahun 1918, 1933 dan 1963, dengan panel-panel individual diperbaiki pada 1980-an dan 1990-an. Seniman terkemuka dari desa Kamasan seperti Kaki Rambut, Pan Seken, Mangku Ngura dan Nyoman Mandra bertanggung jawab atas pengecatan ulang pada abad ke-20. Lukisan-lukisan utama menggambarkan kisah Bima Swarga. Tetapi cerita lain juga digambarkan, antara lain Tantri, kisah Garuda, dan pemandangan yang memprediksi pertanda gempa bumi. Palindon. Kisah Bima Swarga. Dalam bahasa Bali, Bima Swarga berarti, Bima pergi ke tempat tinggal para dewa. Swarga secara harfiah berarti setiap tempat di mana para dewa tinggal, surga atau neraka. Menurut epik itu, Bima, anak tertua kedua dari 5 bersaudara Pandawa, ditugasi oleh ibunya, Kunti, untuk menyelamatkan jiwa ayahnya, Pandu, dan ibu keduanya, Madri, dari neraka, dan membawa mereka ke surga. Saudara-saudara Bima, Arjuna, Nakula, Sahadewa, dan Yudhistira melewati neraka bersama Bima. Sementara di sana mereka mengamati orang-orang disiksa karena dosa-dosa mereka. Sepanjang perjalanan, Bima ditemani oleh 2 pelayannya yang setia, Tewalen dan Meredah. Karakter pelengkap ini penting untuk cerita karena mereka mewakili orang Bali biasa. Tewalen mengenakan kain pinggang kotak-kotak hitam dan membantu Bima dengan menerjemahkan apa yang dikatakan oleh Yudhistira dan Kunti. Meredah selalu mengenakan kain pinggang kotak-kotak merah dan meringankan suasana dengan memecahkan
lelucon untuk meringankan suasana. Ketika Bima sampai ke neraka, ia menemukan orang tuanya di bak besar berisi air panas. Bima membalikkan kuali besar itu, melepaskan orang tuanya, dan membawa mereka ke surga. Iblis marah dan Bima harus melawan mereka. Selanjutnya, para dewa tidak menyukai gagasan Bima membawa orang tuanya dari neraka ke surga. Bima berkelahi dengan para dewa dan mati di surga. Hierarki sosial. Dalam lukisan, status sosial digambarkan oleh posisi hierarkis karakter. Ukuran tubuh mereka, sisi di mana mereka ditempatkan. Kiri atau kanan tempat kejadian. Siwa, dewa Hindu yang paling menonjol. Ditampilkan lebih besar dan lebih menakutkan daripada dewa lainnya. Demikian pula, Bima mendominasi manusia lain dalam cerita itu. Pelayan Bima, Tewalen dan Meredah biasanya muncul berdampingan. Dengan Meredah, putra Tewalen, ditempatkan sedikit di bawah ayahnya. Usia dan kelas sosial juga berperan dalam penempatan 5 Pandawa bersaudara. Kekuatan Bima benar-benar bersifat fisik. Jadi tubuhnya harus tidak terhalang dan siap untuk bertempur. Bima mengenakan sarung hitam putih yang, di Bali, diyakini memiliki kualitas pelindung magis. Di surga, adegan pertempuran tidak berdarah, dan Bima biasanya berada di pusat panel perang. Tubuhnya jauh lebih kecil daripada di neraka, menunjukkan kepentingannya yang berkurang dibandingkan dengan para dewa. Lukisan Bima Swarga adalah epik moral, yang menggambarkan kebijaksanaan dan ketekunan, dan kemenangan tertinggi kebajikan atas kejahatan. Dikatakan, dia yang dengan pengabdian sengit mendengarkan pembacaan Mahabharata mencapai sukses tinggi. Sebagai konsekuensi dari jasa yang menjadi miliknya melalui pemahaman bahkan sebagian kecil darinya. Semua dosa orang yang membaca atau mendengarkan sejarah ini dengan penuh pengabdian dihapuskan. Konstruksi. Dewa Agung Gusti Sideman, pelindung seni, mengawasi desain dan konstruksi istananya di Klungkung sebagai contoh arsitektur Hindu Bali. Kertagosa berbentuk mandala, gunung yang berbentuk kubah yang dipengaruhi agama Buddha. Fungsi utama dan pertama Kertagosa adalah sebagai pengadilan hukum dan keadilan. Paviliun ini menjadi tempat pertemuan raja dan hakim Brahman, Kertas, untuk membahas masalah hukum dan urusan manusia. Tidak diketahui apakah Bima Swarga dilukis pada saat Kertagosa dibangun. Catatan lukisan paling awal, dan satu-satunya, di Kertagosa berasal dari tahun 1842 dan ditulis dalam buku lontar. Buku yang memuat doa, sejarah Bali, dan epos.
Juga tidak diketahui apakah lukisan-lukisan itu adalah fitur permanen dari paviliun atau jika mereka adalah dekorasi sementara untuk perayaan. Dewa Agung Gusti Sideman memerintah hingga 1775. Dia digantikan oleh putranya, kemudian oleh cucunya, dan garis keturunannya terus memerintah hingga awal abad ke-20. Pada tahun 1908, Belanda menyerang Klungkung, yang menjadikan Klungkung sebagai kerajaan Bali terakhir yang jatuh. Pada tahun 1909, Kertagosa menjadi pengadilan resmi untuk wilayah Klungkung. Restorasi. Pada tahun 1960, seluruh langit-langit di Kertagosa diganti dan lukisan baru dibuat. Masih menggambarkan kisah Bima Swarga tetapi menambahkan detail yang lebih besar. Pada tahun 1982, 8 panel diganti. Klik tombol like-nya, subscribe, komen, dan jangan lupa share ke teman-teman kalian, biar kalian gak ketinggalan info-info menarik selanjutnya. Terima kasih. Bye, see you di next video.